Marketplace Tokopedia. Kalian ada yang sering menggunakan Tokopedia nggak untuk membeli sesuatu? Jarang, Pak. Jarang. Pakainya apa? Jarang Pak, Shopee. Shopee, Pak. Shopee. Karena Shopee sepertinya targetnya lebih ke arah customer wanita, bener nggak? Dibandingin Tokopedia. Betul, Pak. Betul ya, Iya, dari Pak. pemilihan warna, kemudian mungkin dari pemilihan logonya aja udah kelihatan. Shopee itu, logo Shopee itu apa? Belanja. Warnanya Keranjang cerah, belanja. keranjang belanja. Ya, dari logonya udah kelihatan keranjang belanja. Kemudian warnanya juga cerah. Berbeda dengan Tokopedia yang sepertinya target marketnya lebih ke customer laki-laki. Dari pemilihan logo dan warnanya, kemudian dari brandingnya dia. Nah, itu perbedaan. Jadi antara dua marketplace Tokopedia dan Shopee ini pun kita bisa lihat ada perbedaan target pasarnya. Nah, itu dari siapa ya? Dari foundernya, visi misi foundernya seperti apa. Nah, menurut founder Tokopedia, William Tanuwijaya, yang kemarin kita lihat slide-nya yang di presentasi saya yang di 2 minggu yang lalu, masuk ke jajaran orang-orang terkaya di Indonesia saat ini karena dia mendapatkan pendanaan dengan jumlah yang besar untuk mengembangkan Tokopedia. Dia mengatakan bahwa visi dan misi perusahaan itu lebih penting dibandingkan mencari pendanaan dengan jumlah besar. Kalau perusahaan kita tidak punya visi dan misi yang sangat kuat, tentunya investor tidak akan masuk untuk mendanai perusahaan kita. Karena apa? Karena mereka mungkin ragu. Mereka akan meragukan kelangsungan hidup perusahaan kita itu bagaimana ke depannya kalau nggak punya visi dan misi yang kuat. Perusahaannya sendiri aja tidak tahu kok dia mau jadi apa, dia ingin berada di posisi apa, bagaimana orang bisa tertarik untuk berinvestasi di situ, menitipkan dana dengan jumlah yang besar. Nah, itu pendapat dari founder Tokopedia yaitu William Tanuwijaya. Nah, dalam dunia informasi yang serba cepat ini, kita harus melihat opportunity ya, peluang-peluang agar bisa sukses. Misalnya sekarang ada marketplace, mungkin sekarang kan banyak di rumah nih, nggak ada kuliah, kalian bisa mulai start toko online sendiri misalnya. Kemudian kalian cari peluang apa sih yang bisa dijual di toko online. Nah, selama 1 semester mungkin bisa menghasilkan uang, bisa mendapatkan pendapatan tambahan, misalnya seperti itu ya. Selalu ada peluang dari setiap masalah-masalah yang terjadi ya. Kalian nggak kuliah, harus di rumah, waktunya lebih banyak, bisa kalian gunakan macam-macam, membuat sesuatu atau buat brand sendiri, atau mungkin kalian mulai berjualan di marketplace seperti itu. Jadi peluang-peluangnya banyak. Nah, dari semua peluang itu ada beberapa orang yang bisa membuat perubahan. Mereka menemukan sesuatu atau seorang inovator. Nah, inovator ini munculnya jarang-jarang ya. Kalau kita lihat di dunia mungkin yang terkenal ya, misalnya seperti Steve Jobs atau Mark Zuckerberg ya. Dia ini membuat perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini dengan visi misinya dia. Istilahnya crackers. Nah, crackers ini bisa disebut sebagai inovator ya. Orang-orang yang membuat perubahan. Jadi pemecah kode-kode perubahan. Crackers itu kan bahasa Inggrisnya kerupuk itu apa? Bahasa Inggrisnya kerupuk. Crackers ya, bahasa Inggrisnya kerupuk itu crackers. Nah, crackers itu kan kalau dimakan itu kan bunyi kan, retakannya bunyi. Nah, orang-orang yang bisa dari sesuatu hal yang sudah mapan nih, dia bisa membuat retakan, dia bisa merubah. Jadi dari misalnya permukaan datar, kemudian diretakkan oleh para crackers ini menjadi sesuatu hal peluang baru. Nah, filosofinya seperti itu. Crackers itu orang-orang yang
meretakkan sebuah sesuatu yang mapan. Tentunya merusak ya, merusak, tetapi ini sama dengan disrupsi. Disrupsi kan artinya juga merusak. Jadi merusak sesuatu yang sudah mapan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baru lagi atau lebih inovatif lagi. Seperti itu. Para crackers ini tidak menunggu, tidak wait and see ya, tapi dia selalu menerobos dulu ke dalam ya zona retakan itu. Jadi ini mereka adalah para pengubah industri. Jadi bisa menimbulkan kehancuran atau keretakan untuk pesaing mereka atau untuk industri yang mereka masuki atau industri yang mereka saingi. Itu. Ada pertanyaan mungkin agak bingung nggak dengan pengertian crackers ini? Kenapa merusak kok justru malah bagus? Gitu. Mungkin ada yang masih bingung? Nah, saya anggap sudah paham semua ya. Jadi Ya Pak. misalnya ya gampangnya gini, dulu nggak ada HP. Kemudian dulu kalian harus ke wartel. Kemudian ditemukan handphone. Tentunya ini akan merusak industri wartel ya. Orang-orang yang dulu buka usaha wartel udah nggak ada sekarang kayak gitu. Jadi ini adalah crackers itu maksudnya merusaknya dalam artian seperti itu. Jadi menimbulkan kerusakan pada pesaing. Lebih gampangnya lagi saya akan kasih contoh. Kalian mungkin tahu perusahaan ini karena sejak SD pasti belajar sejarah perusahaan ini. Dutch East India Company. Apa? Perusahaan apa? VOC. Jadi perusahaan VOC ini perusahaan dari mana yo? Coba kalau masih ingat. Belanda. Belanda. Belanda Pak. Itu perusahaan dari Belanda. VOC ini bisa dikatakan sebagai perusahaan multinasional yang awal-awal berdiri. Karena apa? Karena operasionalnya dia sampai ke luar negeri. Operasionalnya dia tidak hanya di Belanda, tetapi sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia. Mereka punya kantor di Indonesia. Belum ada Indonesia ya waktu itu, masih Nusantara ya. Kantornya VOC di mana? Kantornya di mana yo? Zaman dulu nih, ratusan tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Di kota mana kantornya VOC? Yang sekarang jadi Jakarta. Apa? Batavia Pak. Batavia ya. Ya ini pelajaran sejarah ya. Kantornya dulu di Batavia. Mereka punya beberapa pimpinan ya. Kalau sekarang mungkin disebut sebagai direktur ya, seperti itu ya, atau komisaris perusahaan. Yang kalian mungkin pernah dengar sebutannya adalah The Heron 17. Jumlahnya ada berapa The Heron 17 ini? 17 Pak. 17 orang yang mengendalikan perusahaan ini, ada di nun jauh di Belanda sana, operasionalnya di seluruh dunia. Nah, ini adalah perusahaan dengan operasional yang sudah multinasional ya di masa itu, 300 tahun yang lalu. Nah, kalau kita bayangkan kekayaan dia dengan beberapa perusahaan yang ada saat ini, itu seperti Facebook, seperti Microsoft, Amazon, Apple, Samsung, itu McD, itu semua digabungin itu masih kurang bisa mendekati kekayaannya VOC di masa itu. Jadi harus ada beberapa perusahaan besar di dunia. Ini kalau di data ya, ada 20 perusahaan modern yang kalau kekayaannya digabungkan, termasuk Facebook dan Samsung dan macam-macam, itu baru bisa menyaingi asetnya VOC pada masa itu. Mereka kan bisa punya mata uang sendiri, bisa punya tentara sendiri kan, kalau kalian belajar sejarah dulu, bisa melakukan perjanjian dengan raja-raja yang ada atau penguasa-penguasa daerah yang ada di daerah yang akan mereka buka operasional perusahaannya. Jadi VOC itu perusahaan yang sangat besar sekali pada masanya. Pada akhirnya dia bangkrut tidak? Kalau kalian belajar sejarah di masa lalu. Bangkrut Pak. Bangkrut. Bangkrut Pak.
Perusahaan sebesar itu pun bisa gulung tikar. Salah satu alasannya adalah ini. Gambar apa itu? Kapal pesiar. Kapal sih. Bukan kapal pesiar, itu kapal-kapal dagangnya Kapalnya VOC. ya, kapal-kapal dagangnya milik VOC. Nah, ini kalau zaman sekarang direkonstruksi ya, kira-kira bentuknya itu seperti ini, kapal-kapal dagang zaman dulu. Dia berlayar dari Eropa sana bahkan sampai ke Malaka, sampai ke Indonesia, sampai ke Nusantara, menggunakan tenaga apa? Menggunakan tenaga apa? Angin. Angin. Angin, Pak. Benar, jadi dia menggunakan layar ya. Dipasangi layar sehingga dia bisa berlayar sampai ke negara-negara, sampai Afrika, sampai Nusantara seperti itu. Kapal VOC menggunakan layar digerakkan pakai angin, tetapi ternyata ada crackers muncul di tahun 1860. Mesin uap ditemukan. Yuk, siapa penemu mesin uap? Ayo, penemu mesin uap. Dia ini salah seorang crackers ya, dia menemukan mesin Thomas uap. Jeffery. Thomas Jeffery, Pak. Ya, ya pokoknya itu, kalian bisa baca-baca nanti penemu mesin uap. Intinya mesin uap ditemukan. Nah, VOC itu punya pesaing dagang, yaitu negara Inggris ya. Negaranya kerajaan juga Inggris, yang dia wilayah kolonialnya juga sangat luas ya. Hampir seluruh dunia kan dia bisa jelajahi, karena dia punya angkatan laut yang juga sangat kuat sampai sekarang ya. Inggris itu sangat kuat di angkatan lautnya sampai sekarang, karena emang historisnya seperti itu. Jadi secara cepat saat ada seorang crackers menemukan mesin uap, Inggris ini bergerak cepat untuk pasang mesin uapnya ke kapal-kapal dagang mereka. Itu. Sekarang kalau dibandingin kekuatan angin sama kekuatan mesin, menang mana kira-kira? Mesin, Pak. Ya, menang mesin. Mesin. Benar. Jadi tentunya akan menang mesin. Nah, padahal antara periode tahun 1500 sampai 1700, jadi sekitar hampir 300 tahun kapal-kapal VOC ini menguasai samudra di dunia. 300 tahun itu bukan waktu yang singkat. Mereka sudah mengangkut ribuan penumpang, membawa orang-orang dari Eropa sampai ke Nusantara, bahkan dari Afrika, seperti itu, pakai kapal-kapal dagangnya dia. Tapi ini semua sesuatu yang sudah mapan ini tiba-tiba harus retak karena sebuah inovasi. Lalu VOC ini kan kaya, kenapa enggak dipasang juga mesin uap ke kapal-kapal mereka? Apa alasannya? Mengapa VOC enggak setelah tahu Inggris memasang, mereka kan juga punya uang nih, kenapa enggak langsung dipasang juga mesin uap? Alasannya adalah VOC ternyata punya 4.875 kapal. Mengganti semua kapal itu dengan mesin uap adalah hal yang rumit tentunya di masa 300 tahun yang lalu, saat produksi belum bisa secepat saat ini. Ribuan kapal harus dipasang mesin uap, dan jumlah kapal VOC itu 2 kali lipatnya jumlah kapalnya Inggris, perusahaan EIC, East India Company. Itu. Jadi VOC nggak bisa berpindah secara cepat, istilahnya terlambat shifting. Dia terlambat shifting. Kemudian kapal VOC basis geraknya juga angin. Saat dipasangi mesin juga akan membuat awak kapalnya ini kebingungan, karena mereka sudah sangat terlatih mengandalkan keterampilan memanfaatkan angin, dan mereka nggak punya kemampuan atau knowledge untuk menggunakan mesin. Jadi para pelautnya itu sudah ratusan tahun akrab dengan kapal layar, dengan angin. Memindahkan orang-orang itu untuk kemudian mengoperasikan
mesin itu juga bukan hal yang gampang. Jadi ini mereka terhambat di proses shiftingnya ini. Tapi mau nggak mau ya, karena tuntutan teknologi, susah payah akhirnya dia pasang mesin-mesin uap ke kapal mereka. Celakanya lagi, mesin uapnya pun justru berevolusi terus-menerus, sehingga ini merubah peta dunia saat itu, peta pelayaran dunia saat itu. VOC terlambat shifting, terlambat pindah, karena ya hambatan-hambatannya banyak. Dia tidak seperti Inggris yang lebih fleksibel, karena kapalnya lebih sedikit. Kemudian mereka merevolusi juga mesin uapnya terus-menerus. VOC selalu ketinggalan satu langkah sama Inggris, sehingga akhirnya tumbang juga akhirnya perusahaan sebesar itu. Kapalnya kalah hemat, kalah cepat, volume angkutnya kemudian juga kalah. Mereka nggak bisa berkompetisi dengan Inggris ya, seperti itu. Kemudian mereka makin berjaya dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah Inggris, EIC ini, perusahaan dagangnya Inggris ini.